Bab 24. Siapa orang itu? Aku sendirian di ruangan ini. Aku tidak bisa terlelap tidur sampai dini hari. Terus menatap ke arah jendela. Pikiranku sekarang melayang entah kemana. Terlalu kacau. Di saat-saat seperti ini, ingin sekali rasanya memeluk ibu. Aku anak durhaka, meninggalkan ibuku sendirian di sana. Tidak menyangka kalau aku bisa sekuat ini. Tahan tidak tidur sampai menjelang pagi. Maka jangan heran kalau orang yang stres sangat susah untuk tidur. Karena keinginan untuk tidur itu tidak ada. Kepala memang terasa berat, namun pikiran ini masih dipenuhi bayang-bayang entah tak berupa. Aku mencoba bangun, rasanya sulit sekali. Badan terasa remuk padahal aku hanya berbaring aja. Aku tidak bisa menahan keseimbangan tubuhku, hingga ambruk ke tempat semula. "Ana!" Dante berteriak membantuku untuk kembali berbaring. Seperti janjiku sebelumnya, rasaku telah hilang kepada Dante. Ia lelaki paling egois di dunia ini. Namun karena aku tidak punya kekuatan sama sekali untuk mengelak pertolongannya, aku hanya diam aja dan membiarkannya untuk mengatur selimutku kembali. Sejenak dia keluar entah untuk kepentingan apa. Namun saat dia masuk, ia membawa sarapan dengan air minum biasa. Please, dia sangat perhatian. Namun aku sudah tidak bisa menerima ini semua. Aku takut, aku tidak bisa menghilangkan rasa ketergantungan ini padanya. Sulit. "Sarapan dulu. Kemarin kamu tidak makan malam karena meladeni Kuensa. Sekarang bukan kamu saja yang membutuhkan makan, tapi calon anakku juga," ujarnya terdengar lembut. "Sudah kubilang, aku akan menggugurkan janin ini dan membatalkan kontrak. Aku akan mengembalikan semua uangmu. Dan cobalah lupakan aku karena aku pun akan melakukan itu. Aku akan menjauh dan anggap aja pertemuan kita akhir-akhir ini hanya kesalahan aja," ucapku dengan nada dingin. Bahkan aku tidak sanggup untuk menatapnya. Aku hanya bisa menjelimatkan tanganku sebagai pelampiasan kesalahan pada diri sendiri. "Really? Aku pikir kamu hanya main-main dengan ucapanmu kemarin, Ana." "Tidak, aku serius." Prang! Dante mengepaskan piring dan gelas yang tadi dipegangnya, menimbulkan suara nyaring memekik telinga, membuatku terkejut dan langsung menatapnya. Pertahananku runtuh. Aku sama sekali tidak bisa menatap mata Dante untuk sekarang ini. "Kalau begitu, kamu telah mempermainkan perasaanku," ucap Dante melengos begitu aja. Tidak lagi mau menatapku, malah lebih asik menatap ke jendela. "Iya, aku sadar kalau akulah yang bersalah. Aku yang sebenarnya mempermainkannya, karena sejatinya aku tetap akan bersalah meski berada di posisi manapun. Aku tidak mempermainkan perasaanmu, Dante. Sungguh, hanya saja akulah yang telah membohongi diriku sendiri, mencoba untuk menghancurkan diriku sendiri. Sudah lama aku mencarimu, hingga hampir membuatku putus asa. Janjiku pada seorang anak kecil masih aku pegang sampai sekarang. Ketika aku menemukannya, dia mempermainkanku begitu aja. Apa aku memang tidak pantas untuk menepati janjiku pada kekasih kecilku?" Gumam Dante menghadap luar. Mendengarnya membuat air mataku jatuh seketika. Terdengar pilu. "Apakah karena kontrak sewa rahim itu?" tanya Dante seketika berbalik badan. Aku masih tidak mau menjawab ataupun mendengarnya. "Jawab, Ana, apakah karena kontrak sialan itu?" paksa Dante sampai menguncangkan badanku. Aku menatapnya. Seketika membuatku terdiam 1000 bahasa. Kata penolakan yang tadi tersusun rapi di otakku lenyap. "Dante, kamu membuat diriku hancur sehancur-hancurnya." Kontrak sebagian memang itu yang menjadi alasannya. Namun lebih dari itu adalah rasa nyaman yang tidak mau aku pertahankan untuknya. Karena suatu hari nanti aku akan menghilang darinya. "Kamu menghancurkanku sehancur-hancurnya, Dante. Sayangnya aku juga menyesal telah bertemu denganmu saat kecil dulu, hingga membuat perjanjian sialan itu. Kalau bisa memilih, aku mau mengulang waktu dan minta pada Tuhan untuk tidak dipertemukan dengan pria sepertimu, Dante. Apakah aku salah milih takdirku sendiri?" ujarku. Sama sepertiku, Dante juga menitikkan air matanya. "Please, Ana, tahan sebentar aja sampai semua ini berakhir. Sebentar aja, jangan tertipu dengan Dante meski itu memang benar-benar tulus." Dante melepaskan tangannya dari lenganku, yang tadi dia pegang erat.
Ia seperti syok, tidak terima dengan ucapanku. Mungkin aku salah, mungkin aku kasar. Wah, anak, aku tidak menyangka kamu bisa tumbuh menjadi perempuan seegois ini. Padahal aku sudah berjanji untuk menikahimu, bukan untuk menghancurkan harga dirimu. Di saat semuanya aku rasa sudah cocok, aku, adikku, semua telah nyaman denganmu. Kamu menjatuhkan kami. Sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Tanya Dante. Ia sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Tatapannya pun juga berbeda. Hampir sama saat aku berada di ruangan dengan lukisan misterius itu. Bukan Dante ataupun culun yang aku kenal. Dia seakan menatapku sebagai orang asing. Apa yang aku rencanakan? Tanyaku kebingungan. Dia menertawakanku. Perempuan rendahan. Pantas aja kamu bisa dengan mudah menyerahkan tubuhmu, bahkan untuk sewa rahimnya, pada orang yang tidak kamu kenal untuk pertama kalinya. Begini cinta, menjadikan ibumu sebagai topeng keburukanmu, bukankah pilihan yang bagus? Tidak bisa menutup jati dirimu sebagai perempuan yang rusak. Hancur, kecewa, aku tidak menyangka kalau Dante akan mengucapkan kata sekasar ini padaku. Perempuan yang rusak, bahkan dia yang pertama bagiku. Jika memang aku tidak sedang putus asa, aku tidak mungkin dengan begitu mudahnya menyerahkan diriku sendiri, bahkan untuk dirusak. Dan dia bahkan tidak memanggilku dengan panggilan anak, melainkan cinta. Spontan membuat air mataku mencelos begitu aja. Aku tidak bisa mengatakan apapun, tidak ada artinya. Kini aku sudah tidak memiliki harga diri di depannya. Aku sengaja menoleh ke arah lain untuk menyembunyikan air mataku. Jujur, ini sakit tidak berdarah. Apakah aku mengatakan hal yang salah, cinta? Aku benar bukan? Kamu adalah wanita yang sangat mencintai uang, melakukan semuanya untuk uang. Bahkan harga diri juga tidak masalah bagimu. Sekarang, kamu sudah memenangkanku. Ketika kamu hamil, kamu mau menjadikan itu sebagai ancaman untukku. Oh, atau kamu mau menggunakannya untuk mengambil kekuasaanku? Atau bagaimana cinta Anastasia? Cukup. Aku tidak tahan dengan segala ucapannya yang monohok itu. Tidak disaring sama sekali. Ucapannya dan sikapnya yang sekarang semakin membuat rasa pusingku bertambah hebat. Entah karena air mata yang sudah berkumpul di pelupuk mata atau entah dari mana. Hanya saja sekarang pandanganku cukup buram, pusing yang berkelebat, ditambah rasa kekecewaan dan sakit hati yang tak tertahankan. Aku sampai memegang kepalaku untuk sedikit membuatnya terasa ringan. Ada apa cinta? Masih mencoba untuk mengelabuiku dengan sengaja sakit? Haha, aku tidak... Gelap. Just shut up your mouth, Dante. I don't like you now. Seharusnya kamu tidak mengatakan kata sekasar itu padanya, Dante. Dia hamil anakmu, dan dia sangat membutuhkan asupan lebih karena sekarang di tubuhnya ada anakmu. Apa yang kamu lakukan padanya hingga pingsan seperti ini? Sekarang dia tertekan. Kamulah yang paling tahu masalahnya. Ia sudah lama berjuang dalam hidupnya untuk pengobatan ibunya. Ia terjebak dalam masalah keluargamu dengan Danita. Ia rela mengorbankan dirinya hanya untuk sebuah kebahagiaan yang sangat masih abu-abu. Tapi kamu mengatakan apa? Egois, perempuan rendahan. Sayangnya perempuan yang sekarang kamu labeli sebagai perempuan rendahan adalah orang yang kamu cintai. Perempuan yang kamu cari sejak dulu, Dante. Jangan karena dia mengatakan itu kamu langsung emosi. Atau ini ada hubungannya dengan perempuan sialan itu? Higon, dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Apapun itu, kamu seharusnya bisa mengontrol emosimu sendiri. Sayup-sayup ku dengar percakapan mereka. Mereka seperti berdebat, membicarakan masalahku dengan Dante. Sepertinya aku pingsan. Dasar pusing sialan. Mereka menyadariku. Quensa dan Higon langsung mendekati dan menyerangku dengan berbagai pertanyaan. Namun, aku hanya fokus pada satu objek, Dante yang tidak mau menatapku. Ia lebih asik menatap ke bawah, entah melihat apa. Hanya saja itu membuatku sedikit tersentil. Bagaimana? Apakah sudah terasa lebih baik? Tanya Higon. Aku hanya tersenyum untuk membalas pertanyaan Higon. Bahkan aku tidak sadar kalau kini aku sedang diinfus. Apakah begitu serius? Tolong lepas infus ini, Higon. Aku ingin ke rumah sakit. Sepertinya tidak ada alasan lagi untukku di sini, ucapku pada Higon. Berharap dia nurut begitu saja tanpa embel-embel bertanya ini maupun itu. Tidak bisa cinta, kamu kekurangan cairan, bahkan tidak makan kemarin. Sekarang kamu hamil, kamu tidak hanya akan bertanggung jawab pada dirimu sendiri, namun pada janinmu juga.
Aku menatap Higon penuh harap, sedangkan Quensa hanya memelukku. "Please," ucapku memohon. Higon menatap Dante seakan meminta persetujuan. Aku pun demikian menatapnya, meski sedikit tidak sanggup untuk waktu yang lebih lama. Dante menggeleng. "Untuk apa, Dante? Bukankah kamu sudah muak melihatku? Aku perempuan rusak seperti yang kamu katakan sebelumnya. Bukankah sampah harus benar-benar dibersihkan supaya membuat ruangan ini tetap harum? Akulah sampah itu." Lagi, aku menangis. Meski aku menangis, namun aku tetap menatap Dante. Quensa terus saja mengelap air mataku. Mungkin dia tidak tahu mau mengatakan apa terhadap masalah ini. "Cinta, jangan berkata seperti itu," bisik Higon. "Aku sampah, Higon, sampah." Dengan jelas dia mengatakan itu di depan mataku. Dengan sangat jelas. Aku harus bagaimana lagi? Lalu sekarang apa alasan dia membuatku berlama-lama di sini? Untuk semakin menghancurkanku, merendahkanku? Tanyaku pada Higon yang sebenarnya tidak bersalah sama sekali. "Mana mungkin aku merendahkan orang yang aku cintai? Mana mungkin aku menyakitimu, anak?" ucap Dante dengan nada yang besar. Seketika suasana menjadi hening. Aku menatap Dante, meminta penjelasan yang sebenarnya. Higon membawa Quensa untuk meninggalkan ruangan ini. Kini hanya aku dan Dante yang berada di sini. "Tidak, kamu bukan orang yang seperti itu, Dante. Beberapa kali aku menemukanmu menjadi sosok yang berbeda. Puncaknya saat kamu menatapku asing di ruangan itu." Aku berusaha untuk mencabut jarum infus ini. Dante segera berlari dan melarangku untuk membukanya. "Apakah kamu tidak bisa mengartikan mataku sekarang, anak? Tidakkah kamu melihat keputusanku, kesedihanku? Bagaimana rasa khawatir itu memenuhi diriku saat kamu tiba-tiba langsung pingsan, sesaat setelah aku melakukan kesalahan yang sangat fatal kepadamu? Tidakkah kamu bisa melihatnya? Anak, apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu sadar? Bukan untuk sesaat, namun untuk benar-benar membuatmu yakin kalau aku benar-benar mencintaimu. Apa yang harus aku lakukan? Please tell me." Aku tidak bisa berkata apapun. "Please tell me, anak." "Apa ini?" Dante menangis sambil memelukku. "Tell me, anak, apa yang harus aku lakukan untuk menghilangkan keraguanmu padaku? Berpisah dengan Danita? Aku akan melakukannya, asalkan jangan berusaha untuk menjauh dariku. Please, anak." Kini Danita bukan lagi menjadi sebab ketakutan paling besarku, karena selama ini Dante bersikap biasa-biasa aja. Namun, satu hal yang paling penting, yang membuatku sangat penasaran. "Siapa orang di lukisan itu?" tanyaku.